keputus tadi ya. Jadi gitu. Jadi buat lu kalau mau lakukan edukasi ya mulai aja sekarang tanpa perlu ada modal. Kan platform digitalnya sudah ada, tinggal lu bikin secara konsisten dan dalil 10.000 jam itu dilakukan. Kalau lu lakukan secara terus menerus ya, dunia kan tahu kok bahwa bahwa niche-nya lu lah, atau apa ya namanya, passionnya lu, bahwa lu pengen menginfluence orang soal kopi yang esensial menurut lu, gitu ya. Oke, lanjut. Dari siapa nih? Tio Haryanto ya. Semarangnya di mana, Uncle? Gua Semarangnya di Pedurungan ya, di daerah Semarang bawah. Jadi memang agak panas gitu. Bisa cek di Instagramnya aja ya, si apa? Skala Bumi. Wah, keren banget Skala Bumi. Kalau alamat detailnya tuh di jalan ini loh, Jaten Gede Timur 2 ya. Oke, lanjut ini. Nah, ini panjang juga nih. Edi Kurniawan. Selama ini ngikutin pembelajaran dari YouTube-nya sama IG-nya Uncle Joe. Mudah-mudahan bisa dapat saran atau motivasi. Syukur-syukur bisa dibedah ini. Oke. Jadi si Edi ini, oke, dia beli franchise ya, dan sambil berjalannya waktu dia belajar tentang kopi lebih lengkap dan akhirnya bisa nyicil beberapa tools kopi yang lebih baik, dan sampai ini terus berproses dan belajar terus, Uncle. Pertanyaannya, saran kedepannya gimana, Uncle? Tetap berjalan seperti biasa ini, tetap dengan franchise karena awal mula usaha ini, mulai dari situ, atau mulai kembali dari awal dengan brand atau merek baru, mulai dari awal lagi, atau dikolaborasikan brand franchise dengan brand merek yang baru dibuat. Kalau menurut gue sih based on goals-nya lu ya, lu goals-nya apa ke depan, atau lu apa idealisme lu gitu. Kalau lu udah oke dengan franchise ya jalan terus aja dengan franchise. Kalau enggak ya udahan kontraknya gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi based on goals yang lu mau apa gitu ya. Bikin brand sendiri sama franchise itu plus minus. Kalau lu jiwanya kreatif mau explore, gue rasa ambil brand franchise agak salah gitu ya, karena lu akan terbentur dengan SOP. Dan kalau lu lakukan hal-hal yang di luar SOP, lu kan melanggar kontrak gitu. Walaupun si pusat nggak tahu, tapi kan itu jadi nggak bagus ya. Baiknya sih kalau memang goals lu, idealisme lu pengen punya tempat sendiri, pengen punya sesuatu yang lu explore, banyak merubah, berkarya gitu ya, rasa-rasanya bikin brand sendiri. Tapi kalau nggak mau ribet, nggak pusing ya franchise gitu ya. Apalagi ya, oke. Ya, dan ini dari Sidoarjo bisa. Wah, keren. Jadi di video gue tentang barista itu ya, jobdesk barista itu, mana sih ini, tentang tutorial atur shift kerjanya barista. Nah, ini ada yang nanya nih, barista itu jadi kasir juga atau gimana, Uncle? Atau di sini hanya bahas barista pembuat kopi aja tanpa kasir? Jadi kalau di Uncle Joe, gua menyederhanakan semua sistem kerjanya. Jadi baik dari kitchen sampai ke area bar itu ya dibuat sesimpel mungkin. Jadi mereka bisa mengerjakannya sekaligus. Jadi kalau di gua sih barista dari urusan toilet sampai depan pagar dah. Tentu gue punya asisten namanya Mang Yadi yang ngebantuin untuk cleaningnya ya. Tapi barista juga bertanggung jawab di semuanya. Kalau di tempat gue nggak tahu di tempat yang lain ya. Kadang ada barista juga cuma mau handle, gue cuma mau bikin kopi doang gitu, kayak koki gitu ya. Kayak chef itu kan yang motong nyiapin bahan baku makanannya udah ada tuh asisten yang bagian motong. Nah, mungkin beberapa barista pengen seperti itu dilayani gitu ya dia. Tapi di Uncle Joe nggak ada budaya seperti itu. Semuanya
mengerjakan bertanggung jawab lah terhadap coffee shop tersebut ya, mulai dari urusan kebersihan sampai urusan areal bar dan produksi minuman. Oke, lagi ya. Lukman Hakim, Uncle info rekomendasi vendor untuk powder atau barangkali bisa share powder apa yang Uncle pakai. Gue udah banyak share ya powder di YouTube channel gue. Tinggal lu scroll aja gitu cari. Udah banyak yang gue share, dan kalau rekomendasi jujur untuk powder raw material ya, untuk khususnya powder ya, gue nggak mau rekomendasi merek-merek tertentu gitu untuk khusus untuk ini, karena takutnya gitu takutnya ada something yang bermasalah gitu di raw materialnya. Gue jadi nggak mau rekomend itu ya, kecuali yang gue selalu sebutin di YouTube gue adalah brand-brand yang udah secara historinya atau track recordnya udah gede gitu. Contohnya kayak Tovin, walaupun mahal ya, tapi ya gue rekomendasi tuh di YouTube gue. Jadi kalau powder-powder yang gak jelas gitu yang beredar di marketplace, ya gue nggak berani rekomend. Tapi lu coba aja. Nah, poin paling penting di sini lu cobain aja gitu powder-powdernya atau raw material yang lu mau pakai. Dari situ lu putuskan sendiri ya. Do your own research. Oke, dari XAS Sarsas mau tanya Bang, kalau untuk kembangin usaha atau peralatan interior dan lain-lain, ngambil dari biaya operasional atau dana darurat? Kalau saran gue sih lu dari bukan dana darurat ya, kan di setiap bulan itu habis lu bagi omset lu udah lu bagi ya, lu kan menyisihkan 20%. Kalau gue sisihkan 20% untuk disimpan lah, saving namanya. Nah, saving ini bisa gue pakai buat dana darurat, bisa gue pakai buat ekspansi, bisa gue pakai buat tabungan ya, bisa dipakai juga buat beli Bitcoin gitu. Jadi menurut gue dana darurat itu ya dari 20% itu. Jadi gue beda kalau keuangan pribadi ya. Kalau pribadi mungkin lu punya dana darurat, dana asuransi, dana sekolah, dana apa-apa gitu banyak. Tapi kalau di usaha gue cuma punya satu pos, yaitu saving. Tapi kalau lu mau punya bagian-bagian gitu ya lu silahkan aja ya. Tapi kalau gue sih cuma satu itu doang. Apalagi ya. Oke. Gue rasa itu aja dulu cukup ya. Dan ini video akan gue posting di Instagram aja, di IGTV-nya ya. Dan thank you yang udah banyak nanya di sini. Thank you banget. Kalian pasti punya hati yang humble karena mau bertanya ya. Kan ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Begitu. Alright, gue rasa gitu aja. Gue mau lanjut siap-siap, hari ini mau mulai training anak-anak barista tim yang kita udah pilih di skala bumi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.